Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di pekan kedua di bulan Ramadan, yakni hari yang ke-14. Insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dengan tema uqubat, sanksi di dalam Islam, yakni tentang qisas atau hukuman yang setimpal. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang pemberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang teramat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Daruqutni dari Ibnu Abbas bahwa beliau menyebutkan, hukuman qisas sudah ada sejak zaman Bani Israel. Namun yang belum ada itu adalah hukuman diat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang yang terbunuh atau dibunuh. Imam Ali As-Sabuni menerangkan maknanya dalam tafsir beliau Safatut Tafasir, farada alaikum an taqtasu lil maqtul man qatalahu bil musawah duna baghyin au adawanin. Wajib atas kalian melakukan qisas atas orang yang membunuh dengan mendapatkan balasan yang setimpal, dengan tidak berlebihan dan tidak pula melampaui batas. Makna qisas itu sendiri diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, al-qisasu ma'khudun min qasil athari wa qasdu sya'ri ittiba'u atharihi. Kata al-qisas itu sendiri diambil dari makna mengikuti jejak. Wa huwa ittiba'uhu wa minhu al-qasu li'annahu yatba'ul athara wal akhbara. Di antara maknanya adalah sebutan al-qas adalah untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau pencari kabar seseorang. Faka'anna al-qatila salaka tariqan minal qatli faqassa atharahu fiha wa masya ala sabilihi fi dhalika.
dengan makna seperti ini, maka hukuman qisas artinya adalah seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan, lalu ia pun terkena jalannya sendiri karena ia sendirilah yang menyebabkan qisas terhadap dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-64. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka yang semula. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-64. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya firman Allah, Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Artinya iqtasu minal jani faqat fa idza qutilal harru al harra faqtuluhu bihi wa idza qutilal abdu al abdu faqtuluhu bihi. Wa kadzalikal untha idza qutilatil untha mathalan bimathalin. Terapkanlah qisas itu terhadap orang yang berbuat kejahatan saja, orang yang merdeka dengan orang merdeka, maka ia dibunuh berdasarkan orang merdeka yang hilang nyawanya. Jika seorang wanita membunuh wanita yang lain, maka wanita itu yang dibunuh. Dalam artian, berilah hukuman bunuh kepada orang yang serupa dengan korban yang terbunuh. Wala ta'tadu faqatulu ghairal jani fa in ukhidha ghairul jani laisa biqisasin bal huwa zulmun wa'tida'un. Dan janganlah kalian melampaui batas, semisal membunuh orang yang sejatinya tidak berbuat jahat, maka hal itu tidak dinamakan qisas, melainkan sebuah tindak kezaliman dan i'tida atau melampaui batas. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Artinya, faman turika lahu min dami akhihi al-maqtul syai'un bi antaraka waliyuhu al-qud wa asqata al-qisasu radiyan biqabulid diyah. Barang siapa yang mendapatkan ampunan tercecernya saudaranya yang dibunuh tersebut, yakni wali korban mengampuni si pembunuh, maka pembunuh terbebas dari hukuman qisas. Sebagai gantinya ia dikenakan diat. Fa'alal 'afi ittiba'un lil qatil bil ma'ruf bi an yutalibahu biddiyati bila unfin wala irhaqin alal qatili ada'un lil adiyati ilal afi bila matalin wala bakhsin. Hendaklah pihak pemberi maaf memperlakukan si pembunuh dengan baik, yaitu dengan meminta bayar dia tanpa kekerasan dan ancaman. Sementara pihak yang membunuh wajib membayarkan diat kepada pihak yang memberi maaf atau wali korban dengan segera dan tidak ditunda-tunda atau wala bakhsin. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka baginya siksa yang teramat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekilas tentang bagian ukubat, sistem sanksi berupa qisas di dalam pandangan Islam. Tentu pembahasan di ruang tafsir ini sangat singkat, namun setidaknya bahwa Islam sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki sebuah sistem sanksi namanya nizamul ukubat. Salah satu bagiannya adalah qisas.
demi untuk menjamin kebaikan kehidupan. Persoalan qisas ini tidak bisa kita lihat dari aspek seolah mengerikan, orang yang membunuh kok akan dibunuh. Namun ada pesan psikologi kehidupan yang sangat dalam demi terjaganya nyawa dalam kehidupan. Dan di dalam ayat berikutnya Allah memberikan penjelasan atas persoalan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.